Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosa Septiana Rosmalinda dari kelas TI 1C NIM 2202066. Di sini saya akan menjelaskan tentang doubling list circular dengan head and tail untuk UAS struktur data. Sekarang kita mulai saja, new ya, short file. Langsung hashtag include iostream. Nah, include iostream ini untuk apa? Ini merupakan perintah untuk melibatkan cout atau scene ya. Langsung keduanya ada include conio.h. Nah, fungsi include conio.h ini merupakan untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna seperti nanti ada fungsi catch ya. Selanjutnya kita membuat deklarasi dengan node dengan perintah tipe dev struct ya. Tipe dev struct node. Lalu enter, buka kurawal untuk membuka deklarasi. Lalu integer int data titik koma. Ini berarti datanya bertipe data integer ya. Selanjutnya ada node pointer next. Nah, node pointer next ini berfungsi untuk menunjuk ke pointer berikutnya ya. Lalu ada node pointer pref. Ya. Nah, di sini node pref ini untuk menunjuk ke pointer sebelumnya. Lalu ada tutup kurung ya, kurawal untuk menutup deklarasi ya, tanda untuk menutup deklarasi. Sedangkan di sini kita tandahkan titik koma setiap ini untuk merupakan tanda untuk mengakhiri sebuah pernyataan ya. Selanjutnya ada node pointer head, pointer tail. Nah, node pointer head, pointer tail ini, head ini akan selalu menunjuk pada node pertama, sedangkan tail ini, pointer tail ini akan menunjuk pada node yang terakhir. Nah, selanjutnya lakukan inisialisasi awal dengan perintah void initial, buka tutup kurung ya, titik koma. Lalu int lempty, buka tutup kurung, titik koma. Nah, int lempty ini merupakan perintah untuk mengecek kosong atau tidaknya nanti linked list ya. Selanjutnya ada void insert d, buka tutup kurung, int d, titik koma. Nah, maksud dari insert d ini adalah jika nanti akan memasukkan sebuah data, di mana data tersebut akan dituliskan di bagian awal ya. Selanjutnya ada void insert b, int d, titik koma. Nah, maksud dari insert b ini, void insert b, jika nanti akan memasukkan sebuah data, di mana data tersebut akan diinputkan di bagian akhir ya. Lalu ada void print l, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, perintah ini nanti untuk menampilkan datanya ya. Selanjutnya ada void hapus d, buka tutup kurung. Nah, void hapus d ini berfungsi untuk menghapus data di depan ya. Selanjutnya ada void hapus b, buka tutup kurung, titik koma. Nah, prosedur ini digunakan untuk menghapus data belakang ya, hapus b. Selanjutnya simpan ini dengan nama dllcht.h ya. Kita masukkan ke struktur data UAS dengan nama dllcht.h
.h. Nah, .h ini dipilih header ya. Save. Ya, selanjutnya kita buat file yang kedua dengan source file ya. Lagi baru langsung saja di sini include petik 2 dllcht.h. Nah, include ini disesuaikan dengan penamaan pada file yang pertama tadi, yaitu dllcht.h yang ini ya. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, using namespace std ini perintah untuk memberitahu compiler bahwa program ini nantinya dituliskan dengan program standar C++ library. Karena jika ini nanti tidak dituliskan, maka programnya akan error. Selanjutnya, kita lakukan inisialisasi awal dengan perintah void init ya. Buka tutup kurung ya. Lalu head, buka tutup kurung head sama dengan tile sama dengan 0 titik koma. Nah, ini karena kita memiliki head dan tile, maka inisialisasinya adalah head sama dengan tile sama dengan 0 ya. Selanjutnya int lempty buka tutup kurung. Nah, ini merupakan suatu perintah untuk mengetahui apakah suatu linked list-nya itu kosong atau tidak ya. Lalu if ya, buka tutup kurung, jangan lupa if head sama dengan 0. Ini artinya jika head-nya itu sama dengan 0, maka return 1. Titik koma atau true ya, artinya linked list-nya ini kosong ya. Else ya, jika tidak maka return 0 titik koma atau false ya, artinya linked list-nya ini ada isinya atau tidak kosong ya. Lalu ada kurung kurawal untuk mengakhiri deklarasinya. Selanjutnya ada void insert d buka kurung int d. Nah, perintah untuk penamaan data di depan ya. Karena ada data yang dimasukkan, maka kita membutuhkan parameter. Parameternya yaitu ini intd ya, integer d. Jika ada parameter, maka kita membutuhkan new node-nya. Nah, mari kita buka untuk membuat new node-nya ya. Dengan perintah node pointer baru sama dengan new node titik koma. Ini merupakan pembentukan node baru ya. Selanjutnya ada baru menuju ke data sama dengan d titik koma, lalu ada baru menuju ke next sama dengan baru titik koma, ada baru menuju ke brief sama dengan baru titik koma. Nah, karena di sini double linked list, maka ada pointer next dan pointer brief ya. Kemudian kita cek apakah lempty-nya itu true atau false ya. If lempty sama dengan 1. Jika lempty-nya itu sama dengan 1, maka itu true ya, maka linked list-nya artinya kosong. Lalu enter, buka kurawal untuk membuka
deklarasi ya. Lalu head sama dengan tile sama dengan baru titik 2 titik koma ya. Jika link listnya kosong, maka antara head dan tile ini langsung diarahkan ke simpul yang baru ya. Lalu enter, selanjutnya ada head menuju ke next sama dengan head titik koma. Lalu ada head menuju ke brief sama dengan head titik koma. Nah, head ini masing-masing pointernya itu baik next atau baik brief itu mengarah ke dirinya sendiri ya, yaitu head. Selanjutnya ada tile menuju ke next sama dengan baru titik koma. Lalu ini menuju ke tile lalu tile menuju ke next brief sama dengan tile titik koma. Nah, ini begitu juga untuk tilenya ya. Tilenya ini baik pointer next atau pointer brief ini mengarah ke dirinya sendiri, yaitu ke tilenya ya. Lalu ini ada tutup untuk kurawal ya, untuk mengakhiri deklarasi. Lalu kemudian jika link listnya terisi ya, else, maka langsung hubungkan saja antara baru dengan head dengan perintah baru menuju ke next sama dengan head titik koma. Kemudian hubungkan dari head ke baru dengan perintah head menuju ke brief ya, sama dengan baru titik koma. Lalu kemudian pindahkan head ke baru dengan perintah head sama dengan baru titik koma. Lalu hubungkan dari head ke tile dengan perintah head ke brief menuju brief sama dengan tile titik koma. Kemudian hubungkan dari tile ke head dengan perintah tile menuju ke next sama dengan head titik koma. Lalu di sini ada kurung kurawal ya. Ini untuk menutup deklarasi ini dan ini untuk menutup deklarasi ini semuanya ya. Selanjutnya ada void insert b buka kurung int d. Nah, void insert b ini untuk penambahan data di belakang ya. Selanjutnya enter, buka kurawal untuk membuka deklarasi ya. Karena ada parameternya di sini intd ya, maka akan ada new node-nya ya. Maka kita buat dulu new node-nya. Node pointer baru sama dengan new node titik koma. Ini merupakan pembentukan node baru ya. Selanjutnya ada baru menuju ke data sama dengan d titik koma, lalu ada baru menuju ke next sama dengan baru titik koma, lalu ada baru menuju ke brief sama dengan baru titik koma. Nah, itu merupakan new node-nya ya. Ini merupakan new node-nya. Ada pointer next di sini dan brief di sini ya. Selanjutnya cek dulu kosong atau tidaknya ya. If buka kurung empty buka tutup kurung sama dengan 1 ya.
Jika kosong atau tidak ada isinya, maka buka kurawal head sama dengan tile sama dengan baru titik koma. Head dan tilenya ini jika kosong ya, ini jika kosong head dan tilenya akan langsung diarahkan ke baru ya. Selanjutnya ada head menuju ke next sama dengan head titik koma, lalu ada head menuju ke prev sama dengan head titik koma. Nah, head next dan head prev ini akan langsung diarahkan ke dirinya sendiri, yaitu head ya. Selanjutnya ada tile menuju ke next sama dengan tile titik koma, lalu ada tile menuju ke prev sama dengan tile titik koma. Tile next dan tile prev ini langsung diarahkan ke dirinya sendiri juga, yaitu ke tile ya. Lalu else jika terisi ya, else jika terisi hubungkan tile dengan baru ya, dengan perintah tile buka tutup kurawal, jangan lupa tile mengarah ke next sama dengan baru titik koma ya. Selanjutnya hubungkan lagi dari baru ke tile dengan perintah baru menuju ke prev sama dengan tile titik koma, lalu pindahkan tile ke baru dengan perintah tile sama dengan baru titik koma. Kemudian hubungkan dari tile ke head dengan perintah tile menuju ke next sama dengan head titik koma, lalu hubungkan lagi dari head ke tile dengan perintah head menuju ke prev sama dengan tile titik koma. Lalu ini ada dua ini ya, satu untuk menutup deklarasi ini, tutup kurawal yang satunya lagi untuk menutup deklarasi yang dari node void insert ya. Selanjutnya ada void print L, buka tutup kurung titik koma. Nah, void print L ini merupakan perintah untuk menampilkan semua data ya. Selanjutnya buka tutup kurawal node pointer temp sama dengan head titik koma, lalu if tutup kurung empty buka tutup kurung sama dengan 0. Nah, jika datanya belum kosong ya, ini artinya datanya belum kosong, maka do ini untuk perintah mengerjakan perintah di dalam ini buka tutup kurawal ya. Selanjutnya letakkan temp pada data dengan perintah buka kurawal lagi cout temp menuju ke data, lalu petik 2, jangan lupa titik koma, kemudian geser hingga akhir dengan perintah temp menuju ke temp menuju ke next titik koma. Lalu di sini while buka kurung temp bukan sama dengan head titik koma ya. Lalu jika datanya sudah kosong, else ya, else jika datanya kosong, maka akan muncul notifikasi list kosong. Buat notifikasinya dengan perintah cout list kosong
koma. Lalu ada ini tutup kurawal untuk mengakhiri deklarasi ya, deklarasi void printl-nya. Lalu selanjutnya ada void hapus D. Buka tutup kurung. Void hapus D ini merupakan perintah untuk menghapus data depan. Ya, pertama-tama kita cek dulu apakah kosong atau tidak ya. If jangan lupa buka tutup kurung kurawal. If lempty buka tutup kurung sama dengan 0. Nah, jika lempty-nya ini sama dengan 0, maka tidak langsung. Maka lakukan pengecekan isinya dengan perintah buka tutup kurung if head menuju ke next bukan sama dengan head. Nah, head next itu ya, head next ini sama dengan head atau bukan. Maksudnya adalah head next ini, head next itu sama dengan head atau bukan. Kalau ini kan bukan ya, bukan sama dengan head. Maka nanti isinya itu lebih dari 1 ya. Nah, kalau isinya lebih dari 1, maka letakkan hapus di tempat yang sama dengan head dengan perintah node pointer hapus diletakkan sama dengan head titik koma. Kemudian pindahkan head ke simpul berikutnya yaitu head next ya. Dengan perintah head sama dengan head menuju ke next titik koma. Hubungkan dari tile ke head dengan perintah tile menuju ke next sama dengan head titik koma. Lalu hubungkan dari head ke tile dengan perintah head brief sama dengan tile titik koma. Nah, setelah itu kita delete ya, hapus dengan perintah delete hapus titik koma. Lalu ini ada di sini ya, ini tutup kurawal untuk mengakhiri pernyataan deklarasi ini. Lalu di sini else, kebalikannya, jika isinya hanya 1, jadi tinggal dinulkan saja ya. Enter, head sama dengan tile sama dengan null, titik koma. Nah, lalu di sini ada tutup kurung ya, kurawal, lalu else jika datanya sudah kosong ya. Jika datanya sudah kosong, maka akan muncul notifikasi list kosong dengan perintah cout ya, cout list kosong titik koma. Nah, lalu di sini ada tanda akhir blok ya untuk menutup deklarasi void-nya, void hapusnya. Lalu selanjutnya ada void hapus B. Buka tutup kurung. Nah, void hapus B ini gunanya untuk menghapus data belakang ya. Lalu cek dulu apakah kosong atau tidak. Lalu buka kurawal if lempty buka tutup sama dengan 0 ya. Nah, ini if jika kosong maka kita berikutnya ya. Jika kosong if head menuju ke next bukan sama dengan head. Nah, head next itu sama dengan head
atau tidak. Jika head next itu tidak sama dengan head, maka isinya ini lebih dari 1. Lalu enter. Jika isinya lebih dari 1, maka letakkan hapus di tempat yang sama dengan tile dengan perintah node pointer hapus sama dengan tile titik koma. Nah, kemudian pindahkan tilenya ke simpul berikutnya, yaitu tile priv. Tile sama dengan tile menuju ke priv titik koma. Lalu hubungkan tile dengan head dengan perintah tile menuju ke next sama dengan head titik koma. Setelah itu hubungkan head dengan tile dengan perintah head menuju ke priv sama dengan tile titik koma. Setelah itu delete atau hapus dengan perintah delete hapus titik koma. Nah, lalu else kebalikannya ya, jika datanya hanya 1, jadi tinggal dinulkan dengan perintah head sama dengan tile sama dengan 0. Nah, lalu else lagi. Else ini jika datanya sudah kosong ya, maka akan muncul notifikasi list kosong dengan perintah cout. Cout petik list kosong. Titik koma. Nah, lalu ini ada tutup kurawal untuk blok yang ini, lalu ini tutup kurawal untuk blok yang void hapus. Lalu simpan dengan nama dllcht.ccp ya, ini. Lalu save. Tunggu. Setelah itu masuk pada file yang terakhir, yaitu file yang ketiga. Kita new dulu ya. Lalu langsung include petik dllcht.cpp. Nah, karena include-nya ini disesuaikan dengan penamaan file pada yang kedua, yang ini ya. Selanjutnya, main buka tutup kurung. Ini berfungsi untuk menunjukkan nama-nama fungsi. Selanjutnya, buka kurawal untuk awal blok membuka deklarasi. Lalu masukkan data dengan perintah cout. Nah, ini saya udah buat datanya ya, dengan data nama, NIM, dan kelas. Ini perintah untuk ke bawahnya. Jadi nanti ini nama, terus di bawahnya ada NIM, terus di bawahnya ada kelas, terus di bawahnya ada selanjutnya, yaitu buat initialnya ya. Initial, buka tutup kurung, titik koma, insert D, (34) ya, titik koma. Nah, ini perintah untuk penambahan data di depan, yaitu angka 34 ya. Lalu saya mau insert B di sini, kita tambahkan insert B, datanya itu 11. Insert B ini untuk penambahan data di belakang ya. Selanjutnya insert D lagi 14 datanya. Nah, untuk penambahan data di depan datanya 14. Lalu untuk memunculkan data kita menggunakan perintah cout petik data titik koma. Selanjutnya print L buka tutup kurung. Ini untuk
menampilkan datanya nanti ya. Ini perintah untuk menampilkan datanya nanti. Selanjutnya, hapus D. Buka tutup kurung. Ini untuk menghapus data depan ya, hapus D depan. Selanjutnya ada hapus B. Ini perintah untuk hapus data belakang B ya. Selanjutnya kita cout. Petik ini agak di bawahnya ya, data titik koma, lalu print L lagi untuk mencetak ininya ya, untuk mencetak datanya, lalu getch buka tutup kurung titik koma. Nah, getch ini itu untuk membaca sebuah karakter tanpa diakhiri enter ya, dan titik koma ini, tanda titik koma ini itu untuk tanda mengakhiri sebuah pernyataan ya. Lalu ini ada tutup kurawal untuk akhir dari menutup deklarasi. Lalu simpan ya dengan nama main dllcht.ccp ya. Ini lalu save. Nah, kita tunggu. Nah, ini lalu muncul ya setelah di run. Ini datanya ada nama NIM kelas dan ada data yang tadi kita masukkan. Insert depannya ada 14 dan 34 ini. Lalu insert belakangnya ada 11. Lalu di bawahnya ada hapus depan dan hapus belakang. Ini depan 14 dan 11 dihapus. Tinggal 34. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.